Bab 186, Pecinta Mandi. Pada saat ini, terobosan Long Yi telah mencapai momen kritis. Pancaran elemen sihir juga semakin berkembang, secara tak terduga menerangi tenda buram dengan 7 warna dalam kelimpahan yang luar biasa. Ini tampak sangat indah. Dengan suara bang, asap hitam yang membungkus tangan kiri Long Yi tiba-tiba memantul keluar, lalu kembali mengembun menjadi bayangan. Aneh, bocah ini. Fisik kacau macam apa ini? Bayangan bergumam. Ketika bayangan ini membawa kekuatan magis gelap yang terkandung di dalam batu iblis ke dalam lautan kesadaran Long Yi, pada saat kritis, bayangan ini dipantulkan oleh Ki Long Yi yang melonjak, yang membuat bayangan ini terasa agak tak terbayangkan. Cahaya multiwarna dari tubuh Long Yi tiba-tiba bersinar, dan ruang di sekitar tubuhnya juga mulai berputar. Bayangan itu tahu bahwa teknik aneh itu akan segera menerobos, jadi bayangan itu segera berubah menjadi asap hitam dan masuk ke dalam batu iblis yang tertanam di tangan kiri Long Yi. Tiba-tiba, Long Yi membuka matanya, dan pupil hitamnya yang dapat menyebabkan orang lain berdebar, seolah-olah riak bergerak. Elemen sihir dan ki sejati yang mengelilinginya bertabrakan dan meledak dengan keras, lalu gelombang ki yang kuat menyebar ke segala arah. Tiba-tiba tenda serta penghalang terhempas, Long Yi juga mengucapkan tangisan panjang dan keras sambil melayang ke langit, dan rambut hitam panjangnya berkibar-kibar di udara. Merasa nyaman dan segar di sekujur tubuhnya, Long Yi tertawa. Kemudian sosoknya melintas, dan berubah menjadi 18 hantu di langit, masing-masing dari mereka mengayunkan pedang besar di tangan mereka, mengirimkan cahaya dan bayangan biru tua. Lampu dan bayangan ini terjalin menjadi pola yang tidak biasa, yang maju ke arah hutan. Pola yang dibentuk oleh cahaya dan bayangan dengan mudah melewati hutan, dan diam-diam masuk ke bawah tanah, dan 18 hantu Long Yi itu bergabung menjadi satu. 3, 2, 1. Long Yi memulai hitungan mundur, dan tepat setelah dia mengatakannya, tanah mulai bergetar tiba-tiba, dan ledakan gelombang ki meledak, membubung ke langit dari tanah, apalagi pohon-pohon besar bersama dengan bumi juga diledakkan, terbang ke langit. Langit. Dalam beberapa saat, hutan ini rata dengan tanah, dan tanah memiliki kawah dalam bentuk pola itu, yang justru dibuat oleh cahaya dan bayangan yang terjalin dari Long Yi. Ling Feng, Simen Wuhen dan yang lainnya tercengang melihat Long Yi di langit. Teknik seperti ilusinya serta kekuatan penghancur besar yang diciptakan olehnya membuat mereka bingung. Sosok Long Yi melintas dan langsung muncul di hadapan para gadis, lalu tersenyum bahagia, dia memeluk Simen Wuhen yang datang terbang ke dadanya. "Kakak kedua, kamu benar-benar hebat," Simen Wuhen berkata dengan penuh semangat. "Itu wajar, menurutmu siapa saudara laki-laki keduanya?" Long Yi melemparkan kepalanya ke belakang dan berkata dengan bangga. Saat itu, Simen Wuhen tiba-tiba mengerutkan hidungnya yang indah, lalu mendorong Yi yang panjang. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Kakak kedua, kamu tidak mandi selama beberapa hari, tubuhmu bau." Senyum Long Yi menegang. Baru kemudian dia ingat bahwa dengan setiap terobosan Ao Tianjue, kotoran di dalam tubuh akan didorong keluar, sampai satu mencapai lapisan kelima, yang merupakan alam alami. Untungnya, Long Yi memilih tempat dengan sumber air terdekat untuk berkemah. Ada sungai yang jernih di dekatnya. "Tubuhku juga agak kotor. Aku juga akan pergi bersamamu." Ling Feng tersenyum dan pergi bersama Long Yi. Sedikit menoleh, dia melihat Simen Wuhen menatapnya dengan wajah tercengang. Dan wajahnya yang cantik tanpa sadar memerah. Para wanita yang baru saja jatuh cinta itu gila, dan Ling Feng juga tidak terkecuali dalam hal ini. Dia tidak dapat melihat Long Yi selama beberapa hari, dan dia sangat merindukannya. Akibatnya, saat ini, dia tidak peduli apa yang akan dipikirkan Simen Wuhen, dia hanya ingin masuk ke pangkuan Long Yi dan memeluknya dengan erat. Setelah Long Yi dan Ling Feng menghilang, melihat kulit Simen Wuhen, Sui Ruoyan agak terkejut dan bertanya, "Wuhen, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak sehat?" Simen Wuhen tersenyum dengan susah payah dan berkata, "Tidak, hanya beberapa hari terakhir ini, karena saya khawatir tentang saudara laki-laki kedua saya tidak dapat beristirahat dengan baik. Sekarang saya akan kembali ke tenda dan beristirahat sebentar." Melihat tampilan belakang Simen Wuhen, Sui Ruoyan menggelengkan kepalanya dengan bingung.
Gadis itu jelas memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, tetapi dia tidak mengatakannya. Simen Wuhen berbaring di dalam tenda, tetapi hatinya agak kacau. Kapan hubungan antara Long Yi dan Ling Feng mencapai sejauh ini? Apa yang akan terjadi jika seorang pria dan seorang wanita mandi bersama? Simen Wuhen membayangkan adegan Long Yi dan Ling Feng terjerat di dalam air, lalu dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Ling Feng dan Long Yi datang ke sungai. Dan melihat tidak ada seorang pun di belakang mereka, Ling Feng tidak tahan dan melemparkan dirinya ke pangkuan Long Yi. "Ling, sekarang aku kotor, tunggu sebentar," kata Long Yi. Dia secara alami tahu bahwa dia ditutupi dengan kotoran dan baunya sangat buruk. "Tidak masalah, aku tidak peduli, aku sangat merindukanmu," Feng Ling berkata dengan kesurupan. Penampilannya juga berubah, segera berubah kembali menjadi penampilan gadisnya. Mata birunya yang biru menatap tajam ke arah Long, dan mata ini dengan jelas mengungkapkan perasaan yang sangat hilang dari Feng Ling. Feng Ling memeluk leher Long Yi, lalu berjinjit, dia mencium Long Yi. Kemudian dua orang berciuman dengan penuh gairah sementara tangan mereka saling merasakan tubuh satu sama lain. Dua orang berjalan menuju air sungai sambil berciuman. Mereka merobek pakaian satu sama lain, dan dalam sekejap mata, dua orang menjadi benar-benar telanjang. Bahkan setelah melihat kotoran hitam di tubuh Long Yi, Feng Ling tidak berpikir itu terlalu kotor. Tangan gioknya dengan ringan mencuci tangannya dari kepala hingga kaki, dada hingga punggung dan bahkan adik laki-laki Long Yi tidak terkecuali. Tangan Long Yi juga tidak menganggur. Dia dengan lembut membelai Feng Ling yang seolah-olah batu giok asteris, dan dengan terampil menggoda, dia merangsang pikiran cinta wanita cantik ini seolah-olah pasang. Feng Ling dengan wajah cantik merah, menghembuskan napas dengan penuh semangat, sedikit membuka mulut kecilnya. Tapi tangan gioknya meluncur ke arah adik laki-laki Long Yi yang berdiri dengan bangga itu. "Long Yi, bawa aku." Feng Ling menyandarkan kepalanya ke leher Long Yi dan dia asteris menggosok dadanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, napas Long Yi mandek dan percikan terbang keluar dari matanya. Dia juga berpikir, setelah menahan diri untuk waktu yang lama, dia, sebagai seorang pemuda yang kuat dan sehat, juga mengalami kesulitan untuk menanggung, tetapi dia terlalu terburu-buru di sini. Pertama, tidak perlu menyebutkan bagaimana seorang wanita tidak akan bisa bergerak bebas setelah pertama kali, tetap saja lingkungan ini mungkin menyembunyikan klan naga yang kuat, jadi ini bukan saat yang tepat. "Ling, sekarang bukan waktunya, setelah beberapa waktu, aku pasti akan membiarkanmu menjadi aku, wanita sejati Long Yi." Long Yi mengisap daun telinga Feng Ling yang indah dan berkata dengan lembut. Long Yi memeluk Feng Ling dan duduk di atas batu yang setengah tenggelam di dalam air sungai, lalu menundukkan kepalanya. Dia mencium kuncup di atas Feng Ling asteris, dan satu tangannya yang besar menggosok dan mencubitnya yang lain asteris. Adapun tangan besar lainnya, itu meluncur melewati perut halus Feng Ling dan menyelinap di antara kedua kakinya, mencapai tempatnya yang halus. "Oh, Long Yi." Bibir merah Feng Ling sedikit terbuka, dan karena tidak tahan, dia mengangkat pinggulnya, seolah dia ingin Long Yi lebih membelainya. Dengan Long Yi menggunakan mulut dan tangannya secara bersamaan, suara erangan Feng Ling menjadi semakin keras. Dan tangannya dengan kuat menekan kepala Long Yi di dadanya, dan tubuhnya yang menawan mulai bergetar tak terkendali. Akhirnya, Feng Ling mengeluarkan erangan panjang yang berlarut-larut, dan arus hangat menyembur keluar dari bunganya, mencapai asteris untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan dia dengan kuat melingkari tubuh Long Yi seolah-olah gurita. Hanya setelah beberapa saat, Feng Ling mulai perlahan turun dari tempat yang tinggi di awan dan tubuhnya yang menawan juga perlahan menjadi lembut. Kemudian dia dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi mabuk dan puas di wajahnya. Feng Ling puas, namun Long Yi menderita. Dengan api nafsu yang sudah lama terpendam, namun tak mampu melampiaskannya, ini tak kurang dari siksaan yang tidak manusiawi bagi manusia. Feng Ling membuka matanya yang masih kabur, dan merasa bahwa tidak ada sedikit pun kekuatan di tubuhnya yang lembut sekarang. Dan di sisi lain pahanya, dia merasakan Long Yi sangat panas.
Panas ini tidak bisa membantu tetapi membuat hatinya bergelombang lagi. Feng Ling bukan gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa, dia segera menyadari bahwa Long Yi menekannya dengan susah payah, dan dia tidak bisa membantu tetapi tanpa henti merasa kasihan di dalam hatinya. Long Yi, jika itu benar-benar tak tertahankan, maka kamu bisa melampiaskannya padaku. Feng Ling mengangkat tangannya, lalu membelai wajah tampan Long Yi. Long Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, taat saja. Dengan berbagai perasaan di hatinya, tangan kecil Feng Ling menangkap cengkeraman adik laki-laki Long Yi yang kokoh, lalu membelai ke atas dan ke bawah. Long Yi mengeluarkan erangan yang menyenangkan, dan api nafsunya secara bersamaan menjadi lebih kuat. Ukuran Feng Ling ini hanya menggunakan secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar di depan hasratnya yang membara. Long Yi menangkap tangan kecil Feng Ling dan berkata dengan suara serak, "Lupakan saja, ayo kembali ke kamp." Namun Feng Ling dengan keras kepala menolak untuk melepaskannya, dia benar-benar ingin menjaga api nafsu Long Yi. "Apakah kamu benar-benar ingin membantuku?" Mata Long Yi bersinar terang menatap Feng Ling. Feng Ling dengan tegas menganggukkan kepalanya. Long Yi dengan nakal tertawa dan membisikkan beberapa kata di telinga Feng Ling. Dan wajah cantik Ling Feng tiba-tiba terbakar. "Apakah itu nyata?" Feng Ling menatap rekan besar Long Yi dan bertanya dengan gugup. "Jika kamu benar-benar ingin membantuku maka itu satu-satunya cara." Long Yi berkata sambil tersenyum, tapi senyum itu jelas cabul tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Feng Ling menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiaranya, dan dengan hati gadis yang bergejolak, dia sedikit membuka mulut kecilnya dan membungkukkan tubuhnya. Sayang, jangan pakai gigimu." Adik laki-laki Long Yi awalnya merasakan kesenangan, tetapi digores oleh gigi Feng Ling, dia tiba-tiba merasakan sakit dan dia menghirup seteguk udara dingin. Feng Ling mengangkat matanya dan menatap Long Yi. Dan di bawah bimbingan Long Yi, Feng Ling yang tidak berpengalaman akhirnya menemukan sedikit perasaan. Dan seperti ini, setelah setengah jam, di bawah stimulasi bibir dan lidah Feng Ling, asteris-asteris Long Yi akhirnya meledak, dan sejumlah besar asteris menyembur ke dalam mulut Feng Ling. Feng Ling menutupi bibir merah mudanya, lalu menatap tajam ke arah Long Yi, dia dengan cepat menggunakan air sungai untuk membilas mulutnya. Dan setelah Feng Ling kembali berubah menjadi Ling Feng, dua dari mereka kembali ke perkemahan. Dan Sui Ruoyan segera tersenyum dan berkata, "Mengapa kalian berdua pria dewasa butuh waktu lama untuk mandi? Saya pikir kalian berdua tenggelam. Tubuhku terlalu kotor, jadi aku tidak punya pilihan." Long Yi berkata sambil tersenyum. Mendengar suara Long Yi, Simen Wuhen keluar dari tendanya. Dan melihat wajah Long Yi yang santai dan ceria yang sangat mirip seperti kucing yang mampu mencuri ikan, dia berani memastikan bahwa sesuatu yang tak terkatakan pasti telah terjadi di kamar mandi. Bab 187 Malam Hangat. Long Yi juga memperhatikan bahwa Simen Wuhen kembali berselisih dengannya. Pada awalnya, dia masih baik-baik saja, tetapi setelah kembali dari kamar mandi, dia tiba-tiba kedinginan dan acuh tak acuh padanya. Setiap kali mata mereka bertemu, dia akan mendengus dan menoleh. Ini membuat Long Yi tak henti-hentinya tertawa pahit di dalam hatinya. Gadis ini, bagaimana aku menyinggungnya lagi? Seluruh kelompok orang lagi berangkat menuju bagian dalam hutan ajaib ilusi. Dan saat ini, monster berkepala besar sudah berbaur sepenuhnya ke dalam kelompok mereka, dan itu sangat suka menempel bersama Long Yi. Kemanapun Long Yi pergi, itu akan pergi ke sana, sangat layak untuk nama penguntit. Dan suasana hati Ling Feng yang telah menerima bantuan bahkan lebih baik. Seringkali ketika semua orang tidak memperhatikan, dia diam-diam menggoda Long Yi dengan kadang-kadang dengan ringan menggosok telapak Long Yi dan kadang-kadang melemparkan tatapan provokatif dan menggoda. Jauh di malam hari, Long Yi bangkit dan keluar dari dalam tendanya untuk berjalan-jalan. Dan dia melihat Simen Wuhen duduk di padang rumput tidak jauh dari sana. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan tangan kecilnya namun tanpa ampun menarik keluar rumput kecil dari tanah. Kakak kedua yang terkutuk, kakak kedua yang bau, bajingan,
Iblis yang penuh kebencian, aku akan mengalahkanmu sampai mati, mengalahkanmu sampai mati. Di satu sisi si Men Wuhan sedang mencabut rumput, dan di sisi lain, dia bergumam. Tiba-tiba garis hitam muncul di dahi Long Yi. Apa yang dia lakukan, benar-benar membuat nona ini sangat tidak bahagia. Dia dengan ringan berjalan ke si Men Wuhan dan berkata sambil tersenyum, ternyata aku masih memiliki begitu banyak nama panggilan, bagaimana mungkin aku tidak pernah mengenal mereka sebelumnya. Si Men Wuhan hanya mendengus, dan berbalik, dia menunjukkan punggungnya. Long Yi menghela nafas, dan duduk di sebelah si Men Wuhan. Dia berkata, ayo, beritahu saudara laki-lakimu yang kedua, bagaimana saudara laki-lakimu yang kedua tersinggung dan membuat putri kami marah. Kamu selalu macam-macam denganku, aku benci kamu. Si Men Wuhan cemberut. Berbalik dan lihat aku, kata Long Yi. Tidak, kata si Men Wuhan dalam kesal. Long Yi mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya di wajah si Men Wuhan yang cantik. Dia dengan lembut menoleh ke arahnya, lalu berkata sambil tersenyum, kapan putri kita berubah menjadi babi? Lihat, 2 botol minyak bisa digantung di mulut kamu. Si Men Wuhan melepaskan tangan besar Long Yi dan menghujani rentetan pukulan pada Long Yi, lalu mendengus. Dia berkata, benci, begitu penuh kebencian. Kakak kedua yang buruk. Tangan besar Long Yi memegang tangan kecil si Men Wuhan, dan dengan lembut berkata, baiklah, adik perempuan, beritahu saudara laki-laki kamu yang kedua, bagaimana tepatnya saudara lelaki kedua kamu membuat kamu marah. Mendengar nada lembut Long Yi, si Men Wuhan tidak lagi menendang deretan. Dia menatap Long Yi dengan kepahitan tersembunyi di matanya yang indah, dan berkata, kakak kedua, kamu selalu berkeliaran dengan wanita, apakah kamu masih ingat Ling'er yang jungkir balik jatuh cinta padamu? Long Yi kaget, jadi untuk ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, dan dia tidak bisa membantu tetapi agak malu. Memang, setelah Long Ling'er pergi, dia jarang mengingatnya. Kakak kedua tidak mengabaikannya, sungguh. Apakah kamu tidak marah karena masalah Feng Ling? Long Yi bertanya. Si Men Wuhan mengangguk, lalu menempatkan kepala kecilnya di bahu Long Yi. Dia bergerak ke arahnya dan bergumam, aku juga tidak tahu mengapa aku marah. Bagaimanapun juga, hatiku tidak nyaman, dengan begitu banyak wanita kepercayaan di sampingmu, tidakkah kamu akan melupakanku suatu hari? Long Yi tidak bisa menahan tawa, si Men Wuhan masih anak-anak. Dia membelai rambutnya yang panjang dan lembut dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Kamu adalah adik perempuan aku, bahkan jika saudara lelaki kedua kamu memiliki banyak keindahan, kamu akan selalu menjadi orang yang sangat penting di hati saudara lelaki kedua kamu. Sangat. Jika, si Men Wuhan diam-diam tersenyum di dada Long Yi. Dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti dan wajahnya yang cantik memerah. Dia awalnya ingin bertanya, jika dia bukan saudara perempuannya yang berdarah, maka apakah dia akan menganggapnya sebagai orang kepercayaannya juga? Jika apa? Long Yi ingin tahu bertanya. Tidak, tidak ada, apa kamu rindu rumah? Si Men Wuhan dengan bingung mengubah topik pembicaraan. Hanya memikirkan waktu yang dihabiskannya di bawah tanah, dia tidak bisa menenangkan hatinya. Rumah. Long Yi tercengang, apakah rumah ini berarti klan Simen? Long Yi dengan hati-hati berpikir sebentar, dan menemukan bahwa memang ada semacam kekhawatiran yang tidak biasa di hatinya. Meskipun jiwa sudah dari orang yang berbeda, namun darah yang mengalir di tubuhnya namun benar-benar dicap dengan tanda klan Simen. Long Yi menganggukkan kepalanya dan berkata, kurasa, sudah 1,5 tahun sejak aku meninggalkan rumah, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan ayah dan ibu. Si Men Wuhan di dadanya tiba-tiba terdiam, dan pada saat itu, Long Yi merasa lembab di dadanya, lalu mengangkat dagu si Men Wuhan dengan tangannya, dia melihat air mata mengalir di matanya. Adik perempuan, apa yang terjadi? Apakah kamu merindukan rumah? Long Yi dengan lembut menyeka air mata si Men Wuhan dan bertanya dengan suara lembut. Si Men Wuhan mengangguk dan berkata sambil terisak, aku merindukan ibuku, aku sangat-sangat merindukannya. Long Yi kaget. Dari ingatannya, dia tahu bahwa ibu si Men Wuhan sudah lama meninggal. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya untuk saat ini,
jadi dia memeluk dan menepuk punggungnya dengan ringan. Kakak kedua, kamu tahu, aku benar-benar membencimu pada masa itu, dan juga sangat iri padamu. Kamu sangat buruk, tetapi kamu memiliki segalanya, dan bahkan ayah sangat menyayangimu, tetapi dia membuatku dan saudara laki-laki tertua berada di ujung lengan. Selain itu, kamu juga memiliki ibu kamu yang sangat mencintaimu dan melindungi kamu, tetapi ibu aku meninggal terlalu dini. Aku sering berpikir, mengapa surga begitu tidak adil? Senmen Wuhen tidak bisa mengendalikan emosinya dan meratap. Mendengar kata-kata Simen Wuhen, hati Long Yi terasa sakit. Ya, meskipun Simen Wuhen adalah mis tertua dari klan bangsawan Simen, dan hidup dalam kemewahan tanpa kekurangan apapun, tetapi ia tidak memiliki kasih sayang keluarga. Dia juga tidak mengerti terlalu jelas, dengan cabang emas dan klan daun giok seperti itu, mereka seharusnya memegangnya di tangan mereka, takut dia akan jatuh. Dan menghargai dia di mulut mereka, takut itu akan melelehkannya, tetapi bagaimana bisa ayah memperlakukannya dengan dingin? Adik kecil yang baik, jangan menangis. Akhirat, kakak kedua kamu akan sangat menyayangimu, dan jangan biarkan ada yang menggertakmu. Long Yi berkata kepada Simen Wuhen di dadanya. Kakak kedua, dapatkah kamu sangat mencintaiku sepanjang hidup ini? Simen Wuhen bertanya sambil tersedak isak tangis. Tentu saja, aku bisa, siapapun yang menggertakmu, kakak kedua pasti akan memukulinya sampai dia akan mencari giginya di lantai. Long Yi menepuk dadanya dan berjanji. Lalu kakak kedua, kau menggertakku, apa yang harus dilakukan? Simen Wuhen mengubah air mata menjadi tawa dan bertanya. Bagaimana saudara laki-laki kedua kamu menggertak kamu? Long Yi tersenyum dan berkata. Bagaimana tidak? Kamu sering menggertak aku sebelumnya, jadi mengapa kamu tidak memukul diri sendiri sampai kamu mencari gigi di lantai? Hehe. Simen Wuhen tersenyum dan berkata. Long Yi memutar matanya, hal-hal yang sebelumnya tidak dilakukan olehku. Dia mencubit hidung Simen Wuhen dengan ringan dan menggoda, menangis sedetik dan sekali lagi tertawa sedetik, kau anak anjing. Begitu penuh kebencian, kamu adalah anak anjing. Tidak memberikan penjelasan, Simen Wuhen meremas ke dada Long Yi, lalu menyeka lendir hidungnya dan air mata pada pakaian Long Yi. Ah, pakaian baruku, aku baru saja pakai. Gadis konyol ini tidak ingin hidup. Long Yi pura-pura marah dan menggelitik Simen Wuhen dengan tangannya. Simen Wuhen tertawa dan berjuang. Dua orang membuat suara di padang rumput. Tiba-tiba, tubuh menawan Simen Wuhen menegang, dan wajahnya menjadi merah melihat ke arah Long Yi. Dan Long Yi juga dengan cepat menarik tangannya. Baru saja, dia tidak sengaja menyentuh sesuatu yang lembut dan elastis, membuatnya agak canggung. Kakak kedua yang bau, mengambil keuntungan murah dari orang lain. Simen Wuhen cemberut canda. Dia berkata seperti ini, tetapi mengubah sisi, dia kembali bersandar pada tubuh Long Yi, karena sisi lain memiliki lendir dan air mata hidungnya. Menatap kasih sayang saudara ini dari titik yang jauh, Ling Feng merasa agak aneh di hatinya. Dia adalah seorang wanita, dan intuisi wanita biasanya sangat akurat. Mungkin Long Yi memperlakukan Simen Wuhen dengan kasih sayang keluarga, tetapi ia merasa bahwa perasaan Simen Wuhen terhadap Long Yi agak melebihi batas itu. Sangat hangat, bukan begitu? Tiba-tiba suara Sui Ruoyan datang dari belakang. Apakah itu? Apakah guru Sui Ruoyan juga merindukan ini? Aku akan meminjamkanmu bahuku, kata Ling Feng tanpa jejak lelucon. Sui Ruoyan melirik ke bahu tipis Ling Feng, lalu berkata dengan jijik, jangan banyak bicara, aku takut batang bambu kamu seperti tubuh tidak bisa diandalkan. Hehe, lalu apakah bahu Long Yi tebal dan cukup luas? Ling Feng anehnya tertawa dan berkata. Wajah cantik Sui Ruoyan menjadi merah, tetapi dia mengangkat kepalanya dan berkata, ya, bahunya jauh lebih hangat daripada milikmu. Ling Feng menatap Sui Ruoyan, dan matanya berkilauan dengan sedikit kekesalan. Dia sudah tahu bahwa Sui Ruoyan memiliki pendapat yang sangat baik tentang Long Yi, namun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berbicara begitu terbuka. Dan sebagai seorang wanita dari Long Yi, hatinya secara alami tidak nyaman.
Long Yi memiliki begitu banyak wanita kepercayaan, Guru Sui Ruoyan harus melakukan upaya ekstra. Ling Feng berkata sambil tersenyum, lalu kembali ke tendanya. Sui Ruoyan tercengang. Nada Ling Feng agak tidak benar, sepertinya dia cemburu. Mungkinkah itu, dengan berkenaan dengan Long Yi, dia, Sui Ruoyan hanya bisa menggigil. Apakah ini alasan mengapa dia memperlakukan Yinyin yang begitu kejam dan lembut? Sui Ruoyan tidak terlalu memikirkan masalah ini, hanya menonton pemandangan belakang Yi yang panjang. Dia dengan ringan menghela nafas. Beberapa hari terakhir ini, lelaki yang bau ini jelas-jelas bermain bodoh dengannya. Dia sudah menunjukkan perasaannya dengan jelas, tapi dia tidak mengungkapkan apapun. Mungkinkah dia menginginkannya, seorang gadis, untuk mengekspresikannya dengan jelas? Malam berlalu dengan semua orang memiliki pemikiran yang berbeda. Dan setelah satu malam, Simen Wuhen yang telah berselisih dengan Long Yi lagi berhubungan intim dengannya. Dan untuk monster berkepala besar, itu masih penguntit Long Yi. Hanya dengan cara ini, seluruh kelompok orang pergi ke bagian dalam, tetapi sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda klan naga. Akhir-akhir ini, Simen Wuhen selalu menyebut monster berkepala besar sebagai putra Long Yi, dan terkadang ketika berbicara dengan monster berkepala besar, dia selalu menunjuk ke arah Long Yi dan mengatakannya, Long Yi adalah ayahnya. Dengan memperhatikan Simen Wuhen secara paksa memberinya seorang putra, Long Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi di bawah tekanan adik perempuan, ia dipaksa untuk mengenali orang ini sebagai putranya. Adapun monster berkepala besar, seolah-olah terbiasa dipanggil sebagai anak laki-laki. Setiap kali Long Yi memanggil anak, itu akan bersemangat berguling. Ini juga bukan apa-apa, tetapi masalah yang terjadi kemudian sangat mengejutkan Long Yi dan yang lainnya seolah disambar sambaran petir. Semua orang saling memandang dengan cemas, seolah-olah mereka melihat hantu. Bab 188, Monster berkepala besar bisa berbicara. Saat senja, cahaya malam terbenam matahari menaburkan lapisan awan, dan Long Yi dan kelompoknya sibuk mempersiapkan makan malam. Binatang ajaib adalah sesuatu yang tidak kekurangan yang paling di Illusion Magic Forest, dan setiap kali ketika saatnya untuk makan, tanpa instruksi dari Long Yi, 3 Little Rakus, kilin api dan petir-petir akan segera memburu dan membawa kembali tumpukan game ukuran gunung kecil. Long Yi dan kelompoknya mulai menikmati makanan dengan isi hati mereka. Pada saat itu, gadis-gadis mengeluh tentang kenaikan berat badan di satu sisi, dan di sisi lain, mereka sering meraih diri sendiri tanpa peduli dengan citra mereka. Fat, R. Tepat ketika Long Yi menceritakan lelucon kepada orang lain, suara yang tidak dewasa tiba-tiba terdengar. Lalu suara Long Yi tiba-tiba berhenti, dan dia melihat sekeliling. Melihat semua gadis di sekitar juga terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, baru saja, apakah kamu semua mendengar suara? Gadis-gadis itu seakan-akan ayam mematuk nasi mengangguk. Kemudian menyentuh kepalanya, Long Yi memindai Little Tree, Fire Kilin, Violent Lightning Beast dan monster berkepala besar, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Long Yi mengerutkan kening, dan diam-diam merasa terkejut. Dia menepuk monster berkepala besar yang terletak di samping kakinya, dan bertanya sambil tersenyum, kamu tidak berbicara, kan? Setelah bertanya, dia mengeluarkan ketel dari dalam cincin ruangnya dan minum airnya. Setelah menceritakan sebuah cerita barusan, dia sangat haus. Fat, R. Suara yang tidak matang ini terdengar lagi, dan Long Yi memuntahkan semua air yang baru dia minum, benar-benar membasahi monster berkepala besar di sampingnya. Kali ini, Long Yi yakin bahwa suara ini datang dari samping kakinya. Dan saat ini, semua gadis secara bersamaan berteriak dan mundur. Kemudian seolah melihat hantu, mereka menatap monster berkepala besar di samping kaki Long Yi. Long Yi tertegun, dan melihat ekspresi gadis-gadis itu, dia yakin bahwa orang yang baru saja berbicara adalah monster berkepala besar di samping kakinya. Long Yi menangkap monster berkepala besar dan buru-buru bertanya, apakah kamu berbicara? Ayah. Sebuah suara yang tidak matang keluar dari mulut besar monster berkepala besar, dan mata kecilnya menatapnya dengan kagum. Long Yi segera merasa pusing. Ya Tuhan,
monster berkepala besar dapat berbicara ucapan manusia. Dia juga tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah. Ini terlalu gila bahkan untuk dunia ini. Merasa Long Yi waspada, Little Tree, Fire Kilin dan Violent Lightning Beast secara bersamaan melangkah maju dan mengepung monster berkepala besar dan menatapnya seperti seekor harimau yang sedang mengincar mangsanya. Selama Long Yi memerintahkan mereka akan segera merobek monster berkepala besar ini sampai hancur. Ayah. Merasakan aura Little Tree dan lainnya, monster berkepala besar tidak bisa membantu tetapi gemetar, lalu menatap Long Yi merasa diperlakukan salah. Long Yi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Berbicara binatang buas secara sederhana adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Melihat ekspresi sedih dari monster berkepala besar, jantung Long Yi tidak bisa membantu tetapi melunak dan juga mulai perlahan-lahan tenang. Itu memanggilnya seorang ayah, ini sepertinya merupakan hasil dari pengajaran Simen Wuhen yang terus-menerus dan berulang. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib yang bisa berbicara sebelumnya, tetapi tidak ada kekurangan hal-hal aneh di dunia ini, jadi penampilan binatang ajaib yang bisa berbicara ucapan manusia juga bisa diterima. Long Yi melambaikan tangannya untuk membubarkan Little Tree dan yang lainnya, lalu menangkap monster besar yang berkepala besar. Dia mengukurnya dan berkata, "Mengapa kamu bisa bicara?" "Ayah." Monster berkepala besar lagi memanggil, dan memiliki penampilan yang bahagia merasakan Long Yi menggosok tubuhnya yang bulat. Saat itu, Ling Feng dan gadis-gadis lain datang dan menatap monster berkepala besar karena terkejut. Dan Ling Feng berkata, "Dalam pandanganku, monster berkepala besar ini baru saja belajar berbicara. Kecerdasannya juga setara dengan anak manusia." Simen Wuhen menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, kali ini kamu benar-benar memiliki bayi laki-laki. Senang memiliki putra seperti itu." Long Yi tersenyum dan berkata, "Keponakanku tersayang, cepat panggil aku Bibi." Simen Wuhen dengan menggoda berkata pada monster berkepala besar. Monster berkepala besar membuka mulutnya, tetapi hanya mengatakan ayah seperti sebelumnya. Jelas, itu hanya bisa mengatakan dunia ini untuk saat ini. Kemudian, semua gadis akan mendapatkan mainan terbaik. Setiap hari, mereka akan mengajar monster berkepala besar bagaimana berbicara sambil bergegas dengan perjalanan mereka. Apalagi mereka tidak pernah bosan dengan itu. Dan yang membuat mereka terkejut adalah, monster berkepala besar ini benar-benar seperti anak manusia. Itu memiliki kemampuan besar untuk belajar. Sekarang itu benar-benar akan memanggil Simen Wuhen sebagai bibi, Sui Ruoyan sebagai kakak, Yingyin sebagai kakak dan Ling Feng sebagai kakak, juga bisa mengenali siapa itu siapa. Apakah ini benar-benar binatang ajaib? Ini hampir seperti anak manusia. Long Yi berpikir, dan dia mulai dengan panik melihat berbagai jenis buku di dalam cincin antariksa untuk melihat apakah ada catatan dari kasus yang sama, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. "Ayah, lapar." Monster berkepala besar tiba-tiba berhenti, lalu menatap Long Yi dengan gagapnya. Long Yi tersenyum masam dan menghela nafas. Karena saat monster berkepala besar itu belajar bagaimana mengekspresikannya ingin memakan sesuatu, itu akan menggunakan kalimat ini lebih dari 10 kali dalam sehari. Sepertinya tidak pernah makan kenyang, karena tidak peduli berapa banyak diberikan untuk dimakan, itu akan selalu tidak memiliki ekspresi penuh. Long Yi dengan mudah memburu rusa iblis besar dan melemparkannya ke arah monster berkepala besar, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Anak ini benar-benar sulit untuk dibesarkan, hanya nafsu makannya adalah sesuatu yang orang umum benar-benar tidak dapat mendukung. Mereka berjalan seperti ini selama 3 hari, dan sebuah sungai lebar tiba-tiba muncul di depan Long Yi dan kelompoknya. Sungai ini memiliki lebar 100 meter, yang secara tak terduga membagi hutan sihir ilusi menjadi 2, dan ujungnya tidak bisa dilihat. Air sungai memantulkan sinar matahari, dan begitu dalam sehingga bagian dasarnya tidak terlihat. Di sepanjang 2 sisi sungai ini, sederetan pohon willow yang menangis tumbuh, dan ketika angin bertiup, pohon willow akan menyebar ke seluruh langit sambil berkibar. Itu terlihat sangat indah. Namun,
Ekspresi Long Yi menjadi khusyuk. Melihat pohon willow yang menangis dengan baik, dan kesenjangan antara setiap dua pohon sama, Long Yi tahu bahwa ini sama sekali tidak tumbuh secara alami, melainkan seseorang yang menanamnya. Seseorang tinggal di tempat ini. Ling Feng membuka mulutnya. Semua gadis itu juga tidak bodoh. Mereka segera merasakan anomali. Orang yang tinggal di sini di pengasingan pasti adalah orang yang luar biasa. Jika bertemu dengannya, pastikan untuk tidak terburu-buru. Semua orang secara terpisah melihat sekeliling untuk melihat apakah ada rumah atau lebih, kata Long Yi. Bahkan setelah semua orang berpencar untuk melihat-lihat, monster berkepala besar tetapi tidak pergi, itu tetap menatap ke arah tepi sungai dan ekspresinya tampak sangat terganggu. Apa yang terjadi, kepala besar? Long Yi berjongkok dan berkata, takut, orang jahat. Kepala besar dengan cemas berkata dengan suaranya yang belum matang. Mata kecilnya menunjukkan rasa takut. Orang jahat. Long Yi kaget di hatinya, mungkinkah orang jahat tinggal di sini? Ekspresinya segera berubah, dan tepat ketika dia akan memanggil kembali semua gadis, dia mendengar suara perkelahian yang intens dari belakangnya, kemudian dia mendengar suara erangan Ling Feng, jelas dia telah memakan kehilangan dalam pertarungan itu. Long Yi mengucapkan tangisan panjang dan keras, lalu berubah menjadi asap, dia berlari menuju lokasi Ling Feng. Bab 189, Naga Wanita. Tepat setelah Long Yi tiba di sana, dia melihat darah mengalir keluar dari sudut mulut Ling Feng dan dia berjuang untuk memanjat. Dan sebaliknya, seorang gadis muda yang sangat cantik berdiri. Gadis muda itu mengenakan baju besi skala skintit yang aneh dan fitur wajahnya sangat indah. Rambutnya yang berwarna sian dan panjang digulung tinggi di atas kepalanya dengan jepit rambut, dan dia memiliki sifat arogansi yang mulia, seolah-olah semua yang ada di dunia ini ada di bawah matanya. Tidak menunggu Long Yi untuk melangkah maju dan mendukung, mata Ling Feng, yang juga sangat angkuh, melintas dengan cahaya hitam, lalu dia memanggil hantu halus yang berhasil disaring belum lama ini dari ruang yang berbeda. Spektra yang halus mengeluarkan raungan yang kuat, lalu memancarkan aura berdarah, dia bergegas menuju gadis muda itu. Spektra yang disempurnakan, kau adalah ahli nujum. Gadis muda dengan acuh tak acuh berkata. Dan tidak ada satu gelombang pun di ekspresinya seakan genangan air yang tergenang, sepertinya dia tidak peduli dengan hantu yang halus ini sedikit pun. Gadis muda itu tidak bergerak, hanya cahaya keemasan pucat muncul di sekujur tubuhnya. Lalu hantu halus itu menjerit ketakutan dan tidak lagi berani maju ke depan. Ling Feng mengerutkan kening, dan tepat ketika dia ingin mendesak hantu halus untuk menyerang, Long Yi dengan ringan mendukungnya, dan dengan lembut menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Kemudian menggunakan ki sejatinya, ia menstabilkan cedera internalnya. Setelah itu, dia dengan dingin menatap gadis muda itu. Tidak peduli betapa cantiknya dia, dan betapa mulianya temperamennya, dia harus membayar harga untuk melukai wanitanya. Mata Long Yi melintas, dan sejumlah besar kekuatan roh terbentuk menjadi penusuk yang tajam, menyerang ke arah gadis muda itu, dan segera setelah itu, melambaikan pedang besarnya, Ice Slash Chain Slash Ice Doki mengikuti dari belakang, menebas gadis muda itu. Wajah cantik yang selalu dingin dan acuh tak acuh dari gadis muda itu akhirnya menunjukkan jejak kejutan, tapi dia masih tidak bergerak, secara tak terduga menahan serangan roh penusuk Long Yi, lalu mengulurkan tangan batu giok putih salju yang ditutupi dengan cahaya keemasan, dia membubarkan tebasan Long Do dari Ice Doki. Selain itu, dia benar-benar meraih pedang besar Long Yi. Long Yi tetap di udara, sementara gadis muda itu diam-diam berdiri di tanah. Dan dengan tangan gioknya meraih pedang besar Long Yi, mata mereka bertemu muka, dan percikan tiba-tiba meledak. Wanita yang sangat kuat. Long Yi diam-diam berpikir dalam hatinya. Bahkan Ao Tianjue layar ketiga yang sekarang bercampur dengan doki ajaibnya secara tak terduga dinetralkan dengan mudah olehnya. Dan hal yang paling penting adalah, dia mengulurkan tangan yang sederhana ini tanpa disangka-sangka. Hanya melihat keterampilan menangkap pedangnya, Long Yi merasa lebih rendah darinya. Long Yi bukanlah orang yang mudah menyerah, apalagi menghadapi lawan yang tangguh seperti itu adalah keberuntungannya. Long Yi menatap gadis muda ini,
dan wajahnya secara tak terduga menunjukkan senyum yang cemerlang. Lalu tangannya memegang pedang besar bergetar, dan pedang besar itu juga bergetar tak terduga. Kemudian dengan suara dentang, pedang besar itu terbebas dari tangan gadis muda ini. Di lautan kesadaran Long Yi, unsur-unsur sihir perak ungu mulai beredar dengan keras. Kemudian mengarahkan pedang besar ke langit, tiba-tiba lapisan petir muncul di sekitarnya. Setelah itu, dia tersenyum, dan sosoknya mulai bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dengan pedangnya yang besar ditutupi oleh listrik bertegangan tinggi yang bercampur dengan seni bela diri kuno dan Tiongkok, dia menyerang gadis muda itu dari segala arah. Gadis muda itu gemetaran karena sengatan listrik. Kemudian tubuhnya yang menawan akhirnya mundur beberapa langkah ke belakang, dan dengan matanya yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, lapisan keemasan tebal dengan warna hitam di sisik-sisik tengah menutupi kedua tangannya. Kemudian dengan dingin mendengus, dia mulai berkelahi dengan Long Yi, dan segera pasir beterbangan dan batu-batu meluncur di udara, dan tekanan kuat memaksa semua gadis untuk mundur. Adapun Little Tree, Fire Kilin dan Violent Beast, mereka telah menerima instruksi untuk tidak melangkah ke pertempuran dari Long Yi. Ling Feng, kamu baik-baik saja? Yinyin bertanya dengan khawatir. Ling Feng, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan siapa yang bertarung dengan Long Yi? Tanya Sui Ruoyan. Saat ini, mereka hanya bisa melihat bayangan setelahnya, pada dasarnya tidak bisa melihat sosok mereka. Ling Feng menarik napas dalam-dalam. Tepat sebelum mereka semua tiba di sini, dia menyingkirkan hantu yang telah dimurnikan itu. Tetapi cahaya keemasan pada tubuh gadis ini secara tak terduga membuat hantu yang sangat tajam ini untuk tidak berani melangkah maju, yang mengejutkannya. Aku baru saja datang ke sini, lalu seorang gadis muda aneh muncul di hadapanku. Dia kuat sampai gila, dan tidak memberikan penjelasan, dia langsung menyerang aku dan penghalang bumi yang aku bangun langsung hancur ketika bersentuhan dengan gerakannya. Kata Ling Feng. Gadis-gadis itu secara bersamaan terkejut, dan sekali lagi melihat ke arah langit di mana Long Yi dikunci bersama dalam pertempuran. Mereka tidak bisa membantu tetapi mulai menebak identitas gadis muda yang misterius ini. Dia seharusnya tidak menjadi manusia. Ling Feng teringat melihat tangan gadis muda ini ditutupi sisik saat dia bergumam. Bukan manusia. Mungkinkah dia hantu? Simen Wuhen berseru kaget. Tapi dia tidak merasakan Yin Qi di tempat ini. Tidak, jika aku tidak salah, maka dia harus menjadi naga. Ling Feng berkata perlahan. Naga. Kamu tidak bercanda kan? Gadis-gadis itu berseru berturut-turut, jelas tidak mempercayai tebakan Ling Feng. Meskipun mereka hanya bisa melihat bayangan di langit, tetapi mereka juga jelas bahwa keduanya adalah sosok manusia, bukan naga. Aku sama sekali tidak bercanda, aku 90% yakin dia adalah naga. Ling Feng mengerutkan kening dan berkata, tapi bagaimana naga bisa terlihat seperti manusia? Simen Wuhen bertanya. Ling Feng menutupi dadanya. Beberapa saat yang lalu, satu pukulan dari gadis muda ini memberikan luka internalnya. Untungnya, Qi sebenarnya dari Long Yi menekan mereka. Mengingat ini, dia berkata, dikatakan bahwa keluarga kerajaan klan naga Divine Dragon Clan dapat berubah menjadi bentuk manusia setelah mereka tumbuh sampai batas tertentu. Aku kira gadis muda ini adalah keturunan klan Divine Dragon. Long Yi dan gadis muda bertarung untuk waktu yang lama, dan lambat laun kemampuannya tidak sesuai keinginannya. Gadis muda itu melambaikan tangannya dan cahaya keemasan itu dengan momentum kuat dan daya tembus secara tak terduga menekannya dengan kuat. Selain itu, dia merasa bahwa gadis muda ini belum keluar habis-habisan. Bahkan, dia juga sudah menduga bahwa gadis muda ini harus memiliki semacam hubungan dengan klan naga. Sisik yang menutupi tangannya pasti adalah sisik naga, dan tidak peduli apakah itu sihir, kekuatan ganda atau internal, sangat sulit untuk melukainya. Kontrol dan pertahanan sihir yang begitu menakutkan, dia hanya takut klan naga legendaris begitu abnormal, hanya saja dia juga tidak mengerti, mengapa klan naga bisa berubah menjadi bentuk manusia. Ding, cakar gadis muda menghentikan pedang besar Long Yi, dan cakar lainnya menebas secepat kilat ke arah dada Long Yi.
Suara robekan kain bergema saat sepotong besar pakaian Long Yi robek. Sekarang Long Yi menjadi marah, dan sekali lagi melompat ke pertempuran menggunakan Great Cosmos Shift, apalagi dia membacakan mantra secara diam-diam, mulai dengan gila-gilaan menekan elemen sihir petir. Lapisan tebal awan hitam tiba-tiba menyelimuti langit, dan alam mungkin menutupi seluruh lingkungan. Warna kulit gadis muda sedikit berubah, dan menatap Long Yi dengan heran. Anak muda manusia ini memberinya terlalu banyak kejutan. Dia memiliki seluruh rangkaian fisik sihir dan memiliki tubuh Douki tipe jenius, dan sekarang dia secara tak terduga menggunakan sihir terkompresi juga. Hanya, wilayah kultivasinya saat ini terlalu rendah. Jika dia diberikan 2 atau 300 tahun lagi, maka kekuatannya mungkin benar-benar melampaui dirinya sendiri. Gadis muda tidak mengambil kesempatan saat Long Yi menekan sihir untuk menyerang, hanya mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tahu itu, bahkan sihirnya yang terkompresi tidak akan bisa melukainya. Seluruh tubuh Long Yi basah oleh keringat karena konsumsi kuat kekuatan rohnya. Sekarang dia tidak berani sedikit pun santai. Setelah mengompresi elemen sihir petir sampai dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi bertahan, dia berteriak, dan dia melambaikan tangannya, kemudian mengompres baut petir tiba-tiba jatuh dari awan gelap. Mereka lebih dari 10 kira-kira setebal petir jempol memukul dengan momentum kekerasan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Gadis muda itu tersenyum sedikit, namun Long Yi tersenyum aneh. Kali ini tidak akan mudah bagi gadis muda ini untuk menahan petir terkompresi beberapa kali ini. Bahkan jika itu adalah orang tuanya, masih akan sulit bagi mereka untuk menolak ini, karena kekuatan alam bagaimanapun sulit untuk dilawan. Bahkan jika dia tidak menerima luka yang parah, tetapi luka kulit dan daging jelas tak terhindarkan. Gadis muda itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan Long Yi tiba-tiba melihat bayangan naga ilahi di tengah-tengah cahaya keemasan. Dan lebih dari 10 baut petir menghilang dengan aneh setelah menemukan cahaya keemasan ini. Dan tepat setelah gadis muda itu menarik cahaya keemasannya, dia merasakan embusan angin keras di bawah kakinya, dan hujan es bersiul ke arahnya dari kedua sisi, apalagi sosok Long Yi juga menghilang ke udara tipis. Dia tidak pernah berpikir bahwa, setelah serangan kilat itu, dia tiba-tiba masih memiliki langkah cadangan. Seperti melihat ekspresinya, dia berpikir bahwa dia adalah panah di akhir penerbangannya. Tetapi orang yang tercela ini, apakah dia percaya bahwa dia bisa melukainya dengan serangan diam-diam? Gadis muda itu berpikir dengan marah di dalam hatinya. Tepat ketika dia berpikir untuk memanfaatkan teknik tubuhnya dengan baik untuk menghindar, dia tiba-tiba mendengar seolah-olah suara ratapan anak, maka tubuh menawannya tiba-tiba bergetar dan dia tiba-tiba berdiri diam dalam linglung. Kemudian angin berliku hailstone roar yang keras langsung memukulnya secara langsung, diikuti oleh segel palem abis Long Yi mendarat di dadanya. Long Yi pada dasarnya tidak pernah berharap bahwa gadis muda ini akan tidak bergerak, dan bahkan jika dia ingin menarik telapak tangannya, sudah terlambat. Dengan suara keras, gadis muda mengeluarkan suara rintihan yang teredam dan terbang keluar. Dia berjungkir balik beberapa kali di udara dan mendarat di tanah. Dan jepit rambut yang telah menggulung rambutnya juga tertiup angin, tiba-tiba mengungkapkan 2 tanduk naga kecil, dan dari sudut mulutnya, semburat darah emas mengalir keluar. Dia jelas terluka oleh serangan telapak tangan habis-habisan Long Yi. Long Yi juga turun ke tanah, dan melihat 2 tanduk kecil di kepala gadis ini dengan linglung. Dia benar-benar naga. Apa yang Long Yi tidak mengerti adalah, dia jelas lebih dari cukup mampu untuk menghindari serangannya, tapi mengapa dia tetap diam di saat terakhir? Gadis muda bangkit, dan tidak melihat ke arah Long Yi, dia menatap monster berkepala besar tidak jauh dari Long Yi. Dia bahkan tidak menghapus darahnya. Ayah! Monster berkepala besar dengan penuh semangat memanggil, lalu berguling ke sisi kaki Long Yi. Mendengar monster berkepala besar yang menyebut Long Yi sebagai ayah, tubuh menawan gadis muda ini bergetar hebat, dan kulitnya juga menjadi pucat. Kemudian sedikit membuka bibir merah mudanya, dia mengeluarkan suku kata yang keras dan nyaring. Tubuh bundar monster berkepala besar bergetar, dan mata kecilnya memandang ke arah gadis muda itu yang merasa terkejut dan bingung.
Itu hanya merasa bahwa tubuhnya memiliki aura yang sangat akrab. Melihat monster berkepala besar itu tidak mengenalinya, ekspresinya tampak sangat sedih. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga bergema, lalu tubuh menawannya tiba-tiba berubah secara instan menjadi emas besar dengan naga garis hitam. Mata kecil monster berkepala besar menatap lekat-lekat ke naga ini, lalu tubuh jeleknya secara tak terduga juga memancarkan lapisan cahaya keemasan yang hampir tak terlihat. Gadis muda itu berubah kembali ke bentuk manusia, lalu dengan cepat bergegas, dia memeluk monster berkepala besar. Monster berkepala besar menangis, dan tiba-tiba menggunakan ucapan manusia, kakak perempuan. Gadis muda itu menangis sedih. Melihat ini, Long Yi berpikir bahwa, selain manusia, naga juga meneteskan air mata. Tidak lama kemudian, gadis muda ini menatap Long Yi dengan tatapan bermusuhan, dan menggunakan ucapan manusia yang agak aneh. Dia berkata, "Di mana kamu menjemput adik laki-lakiku? Kenapa dia memanggilmu ayah? Dia sudah memiliki ayahnya. Adik laki-laki. Kamu mengatakan bahwa monster berkepala besar ini adalah adikmu, lalu apakah dia juga seekor naga?" Long Yi bertanya dengan terkejut sambil menunjuk ke monster berkepala besar yang jelek itu. "Ya, meskipun dia terlihat agak aneh tapi dia benar-benar saudara lelaki pertumpahan darahku, dan dia adalah naga bangsawan." Gadis muda ini berkata dengan wajah penuh kesombongan. Long Yi sedikit melengkungkan bibirnya, "Naga ningrat, tapi bagaimanapun dia adalah putra baikku. Sekarang jika kita melihat senioritas, maka kamu adalah putri aku. Kepala besar, datang ke sini untuk bibi." Simen Wuhen tiba-tiba memanggil. Kepala besar memandang ke arah Simen Wuhen, lalu dengan penuh semangat melompat keluar dari dada gadis muda itu, dengan bersemangat berguling ke Simen Wuhen. Kalian semua, kembalikan saudaraku, aku tidak akan menganggap kalian semua bertanggung jawab karena melanggar wilayah aku, klan naga. Gadis muda dengan dingin mendengus, tetapi matanya dengan cemas menatap monster berkepala besar. "Kepala besar adalah milik kita, apakah kamu pikir kita hanya akan mengembalikannya jika kamu berkata begitu?" Yingyin tidak menyukai suasana kesombongan gadis muda itu, dan balas dengan dingin. Mata gadis muda ini tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang lebat, lalu dengan dingin berkata, "Jika kamu tidak mengembalikannya padaku, maka kalian semua juga tidak akan kembali dari sini hidup-hidup." Namun Long Yi adalah seseorang yang paling tidak suka diancam oleh orang lain. Dia mengambil monster berkepala besar dari Simen Wuhen dan menepuk tentakel lembut kepala besar sambil tersenyum. Dia berkata, "Nak, kami akan kembali, kakak seperti itu tidak masalah, ikuti kami dan kami akan memiliki makanan lezat dan minuman yang kuat." Berbicara ini, dia berbalik dan mulai berjalan. Jika mereka benar-benar bertarung, maka yang akan muncul sebagai pemenang masih belum pasti. Dengan Dewa Binatang Fire Kilin dan Violent Lightning Beast serta dirinya sendiri, dia tidak percaya bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan naga dewasa ini. Gadis muda langsung muncul di depan Long Yi, menghalangi jalannya, lalu menekan Long Yi dengan momentum ganas. Long Yi segera menggunakan kekuatan roh yang kuat dan kekuatan internal untuk mengelilingi tubuhnya, menghalangi kekuatan naga yang kuat ini. Dan melihat situasi Long Yi saat ini, Little Tree meraung, dan tentang Fire Kilin dan Violent Lightning Beast kemudian segera berubah menjadi bentuk sejati mereka. Kemudian api kilin meludahkan seteguk api dewa segera, yang berubah menjadi garis api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah gadis muda ini. Memikirkan kembali, pada saat itu, langkah ini sendiri telah membuat Long Yi menderita kerugian besar. Dewa Binatang Api Kilin. Warna kulit gadis muda ini berubah. Dia segera melambaikan tangan gioknya yang ditutupi sisik naga, lalu beberapa lampu emas menerima garis api yang fatal itu. Gadis muda itu memandang Long Yi yang tersenyum namun tidak tersenyum, dan menggertakkan giginya. Dia berkata, "Katakan pada Fire Kilin untuk berhenti, kita akan duduk dan berbicara dengan benar." Melihat gadis muda ini mengakui kekalahannya, Long Yi memerintahkan Fire Kilin untuk berhenti, dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah bagaimana kamu harus memperlakukan tamu. Meskipun klan naga kamu kuat, tetapi kamu harus selalu memahami beberapa perilaku.
Gadis muda itu marah tetapi tidak mengatakan apa-apa, lalu dengan ganas menatap Long Yi, dia terbang menuju sungai besar, dan Long Yi dan kelompoknya mengikuti di belakangnya. Gadis muda berdiri di langit di atas sungai besar ini, lalu mengirimkan cahaya keemasan dari tangannya. Sungai deras selebar 100 meter secara tak terduga terhenti dalam sekejap, lalu membelah dari tengah, memperlihatkan sebuah istana yang berkilauan di dasar sungai ini. Wow, sangat indah. Gadis-gadis itu tidak bisa membantu tetapi berseru dalam keheranan dan sinar cahaya istana yang menyilaukan membuat mata mereka terpesona. Long Yi berpikir pada dirinya sendiri, dahulu kala, dia telah mendengar bahwa klan naga adalah ras terkaya di dunia, karena dikatakan bahwa mereka suka mengumpulkan semua hal yang berkilau. Di dalam sarang banyak naga, emas, perak, jadeware dan sebagainya semuanya akan menumpuk setinggi gunung. Tetapi yang mengejutkannya, naga betina kecil ini bahkan lebih luar biasa, sebenarnya belajar dari manusia untuk membangun istana. Apalagi seluruh istana ini dibangun menggunakan batu giok kualitas terbaik. Bab 190, Kisah di belakang layar Dragon Clan. Gadis muda itu melayang ke tangga batu giok putih, lalu membacakan mantra dengan diam-diam. Setelah itu, pintu istana ini terbuka lebar, dan sinar cahaya menyilaukan keluar dari dalam. Istana ini tiba-tiba sangat mewah di luar imajinasi orang. Setelah mereka semua turun ke istana, sungai yang berpisah tiba-tiba bergabung kembali. Long Yi melihat lapisan penghalang yang kuat di luar istana, dan air pada dasarnya tidak dapat menembus ke dalam. Long Yi memasuki istana ini, dan melihat ornamen yang memancarkan berbagai jenis cahaya, dia tidak bisa membantu tetapi bergumam di dalam hatinya. Klan naga benar-benar terlalu kaya. Hanya istana ini saja yang tidak bisa dibandingkan oleh 3 kekaisaran benua gelombang biru yang hebat. Bahkan sepotong kecil tempat ini, ketika dibawa keluar, akan mengambil harga setinggi surga. Hanya, meskipun istana ini mewah, tetapi di dalamnya terlalu dingin, tidak hangat sama sekali. Jika dia harus tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama, maka dia pasti akan menjadi gila. Namun, pada saat ini, monster kepala besar dengan bersemangat berteriak, dan tubuhnya yang bundar berguling di jalan yang terbuat dari batu kecubung. Di satu sisi bergulir, dan di sisi lain, itu menelan ornamen berkilauan, membuktikan dirinya spesies klan naga. Di aula istana naga yang sangat mewah, mereka semua duduk. Setelah duduk, melihat monster berkepala besar di sebelah kaki Long Yi, ekspresi gadis muda itu menjadi agak rumit dan agak sedih. Maafkan kekasaran aku sebelumnya, aku harap kamu akan mengembalikan saudara aku kembali ke aku. Dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Gadis muda perlahan membuka mulutnya. Dan dia akhirnya memalingkan muka dari monster berkepala besar. Ling Feng dan 3 gadis lainnya memandang ke arah Long Yi, ini dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Long Yi tanpa daya tersenyum, meskipun ia telah mengembangkan beberapa perasaan terhadap monster berkepala besar dalam periode waktu ini, tetapi jika itu benar-benar adalah adik dari gadis muda ini, maka ia pasti tidak bisa tidak membiarkannya pergi. Klan naga kamu harus memiliki wilayah kamu sendiri, tetapi mengapa kamu tinggal di hutan ajaib ilusi ini? Namun Long Yi tidak menjawab pertanyaan gadis muda dengan segera, alih-alih mengajukan pertanyaan dengan mata tajam dan berbinar. Gadis muda itu terkejut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi agak sedih, tetapi dengan cepat kembali ke ekspresinya yang sedingin es dan berkata dengan dingin, ini masalah klan naga kami, kamu tidak perlu tahu. Bagaimana jika aku katakan aku harus tahu? Long Yi tersenyum dan berkata, dengan memperhatikan klan naga yang hanya ada di legenda, dia benar-benar sangat ingin tahu. Gadis muda itu dengan dingin memelototi Long Yi dengan mata penuh dengan ki dingin. Dia benar-benar ingin menendang wajah orang yang bau ini yang memiliki senyum buruk, tetapi melihat monster berkepala besar di samping kakinya, dia masih bertahan. Jika aku menjawab, maka akankah kamu mengembalikan saudaraku kepadaku? Gadis muda menggertakkan giginya dan berkata, selama anakku yang baik mau mengikuti kamu, kata Long Yi sambil tersenyum. Tidak peduli apakah dia mau atau tidak, dia harus tetap di sini. Dia pergi tak lama setelah dia dilahirkan.
Pada saat itu, dia masih tidak bisa mengenali orang, jadi dia tidak ingat aku, kakak perempuannya, sekarang. Gadis muda berkata dengan dingin, dan memiliki ekspresi yang agak frustrasi. Long Yi terdiam. Sebenarnya, Long Yi agak enggan untuk meninggalkan monster berkepala besar. Setelah semua, ia telah menjadi ayahnya selama beberapa hari. Tetapi, itu adalah naga, bentuk kehidupan terkuat dan paling berani dari Blue Waves kontinen. Selain itu, dia tidak mengerti bahasa naga dan juga tidak mengerti teknik naga. Jadi monster berkepala besar yang mengikutinya benar-benar bukan hal yang baik untuk itu. Ketika Long Yi berniat untuk setuju dengan gadis muda itu, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Aku ingin berbicara denganmu sendirian, ikut aku ke ruang dalam. Long Yi agak terkejut, dan dia berkata sambil tersenyum, tidak masalah, tapi bisakah aku membawa serta anak-anak kecil ini? Long Yi menunjuk ke arah Fire Kilin, Little Tree, dan Lightning Beast. Jika dia bertarung sendirian, maka dia bukan lawan naga kecil ini, jadi dia ingin membawa pembantu ini untuk asuransi. Gadis muda itu memandang Long Yi dengan jijik lalu menganggukkan kepalanya. Manusia ini terlalu berpikiran sempit, sebagai naga yang mulia, apakah dia berpikir bahwa dia akan bermain kotor terhadapnya? Kalian semua, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Long Yi berkata pada gadis-gadis. Kakak kedua, hati-hati. Simen Wuhen berdiri dan dengan cemas berkata. Long Yi memberinya senyuman yang menghibur, lalu melangkah ke ruang dalam. Ruangan dalam ini tidak besar, dan seluruh ruangan dibangun menggunakan batu giok putih. Di dalam ruangan, ada satu hitam dan satu emas, patung relief dua naga. Sikap mereka tampak luar biasa. Dan dengan dua naga yang saling terlibat satu sama lain, bisa dilihat bahwa mereka adalah sepasang pasangan. Gadis muda memandang Long Yi melihat ke arah patung relief dua naga di dinding dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka adalah orang tuaku. Long Yi mengangguk mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa gadis muda ini memiliki garis hitam di tengah sisik emasnya ketika dia berubah menjadi bentuk naganya. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, orang tuamu benar-benar cocok. Tiba-tiba lapisan kesedihan muncul dalam ekspresi dingin dari gadis muda ini, kemudian dia dengan ringan menghela nafas, tetapi beberapa orang tidak berpikir begitu. Tidak hanya mereka tidak menyetujuinya, mereka juga ingin memisahkan mereka secara paksa. Mata Long Yi melotot, dan dia merasa bahwa yang berikut ini seharusnya menjadi kisah yang indah. Wilayah klan naga kita adalah sebuah pulau yang terletak di tengah laut selatan benua gelombang biru. Keluarga kerajaan dari klan naga adalah klan Divine Dragon dan ketika mereka mencapai 3000 tahun, mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Ibuku adalah putri dari klan naga ilahi itu, kata gadis muda dengan tatapan kabur. Putri klan naga. Lalu bukankah gadis muda ini juga putri dari klan naga? Bagus ramah, tidak pernah mengira bahwa latar belakang naga kecil ini begitu besar. Dan di sini aku berpikir mengapa dia bisa berubah menjadi bentuk manusia, karena ternyata dia adalah kerabat kerajaan dari klan naga. Long Yi bergumam di dalam hatinya. 15.000 tahun yang lalu, ibu aku baru berusia 3.000 tahun. Dan pada saat itu, ketika dia menyelinap keluar dari Pulau Naga untuk bermain, dia bertemu ayahku, Pangeran Klan Naga Setan. Gadis muda mulai menceritakan tentang kisah cinta yang berliku-liku antara orang tuanya. Awalnya, klan naga tidak dibagi menjadi klan Divine Dragon dan klan Demon Dragon lama. Klan Iblis Naga saat ini juga keluarga kerajaan klan naga saat itu. Tapi, kemudian leluhur klan naga setan berkubang dalam kemunduran, melanggar batasan aturan klan. Kemudian menerima murka surga, sisik naga emas mereka berubah menjadi hitam dan dikeluarkan dari klan naga. Setelah itu, klan naga setan meluas, tetapi mereka tidak bisa melupakan penghinaan karena diusir dari klan naga, jadi mereka secara teratur menentang klan naga suci. Dan di klan naga, sama sekali tidak diizinkan untuk berbicara tentang persahabatan dan cinta romantis dengan klan naga setan, jika tidak mereka akan menerima hukuman berat di klan tersebut. Tapi, seolah-olah kehendak surga, putri klan naga ilahi dan pangeran klan naga setan, setelah pertarungan besar, tiba-tiba memiliki pendapat yang baik satu sama lain.
Tanyakan kepada dunia, apakah benda yang disebut cinta ini membuat orang-orang menjanjikan hidup dan mati satu sama lain. Cinta romantis ini membuat pria dan wanita muda dari klan naga ini saling mendekati seolah-olah seekor ngengat melesat ke dalam nyala api. Mereka mulai secara diam-diam mengadakan pertemuan kekasih, dan bahkan secara diam-diam mencicipi buah terlarang. Tetapi, karena kertas akhirnya tidak bisa membungkus api, dua patriark berhasil menemukan cinta romantis terlarang mereka, kemudian mulai membawa penindasan yang kuat, membuat pasangan naga muda ini menderita penderitaan yang paling parah. Akhirnya suatu hari, mereka memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan melarikan diri ke tempat di mana tidak ada yang bisa menemukan mereka dan hidup bahagia di sana. Setelah itu, mereka terus-menerus bersembunyi di Blue Waves Continent, dan akhirnya menemukan hutan sihir ilusi yang memiliki medan magnet aneh. Tempat ini adalah tempat yang sempurna bagi mereka karena bahkan penatua klan naga tidak bisa merasakan tempat ini. Dengan demikian, pasangan naga ini tinggal di hutan sihir ilusi, menghabiskan 10.000 tahun hidup bahagia di sini. Dan setelah 1000 tahun hamil, dia melahirkan seorang gadis, yang adalah gadis muda ini. Dan secara ajaib, setelah 3000 tahun, dia kembali melahirkan putra naga. Ini adalah keajaiban sejati bagi klan naga. Surga itu adil, klan naga kuat dan memiliki umur panjang, ini adalah keuntungan mereka, tetapi tingkat kehamilan naga betina sangat rendah. Banyak naga betina tidak bisa mengandung bahkan sekali seumur hidup mereka, dan bahkan jika mereka hamil, mereka hanya bisa melahirkan sekali seumur hidup. Namun pasangan naga ini melahirkan seorang putri naga, kemudian lagi seorang putra naga. Mereka harus mengatakan bahwa ini adalah kebaikan surga. Tapi, seolah bantuan surga berhenti pada titik ini, 1000 tahun yang lalu, bentrokan skala besar antara Raging Flame Villa dan Ice Palace terjadi di hutan ajaib ilusi ini. Kemudian berita tentang hutan sihir ilusi memiliki naga yang menyebar. Dan 100 tahun yang lalu, para tetua klan Divine Dragon dan klan Demon Dragon berkumpul di sini, dan pasangan naga ini ditangkap dan dibawa kembali ke klan naga untuk menerima hukuman. Pada saat itu, dalam situasi genting seperti itu, ibu gadis muda itu menyembunyikan gadis muda ini dan saudara lelakinya yang baru lahir ke dua tempat terpisah di dalam hutan ajaib ilusori. Dan kemudian setelah gadis muda ini keluar, dia tidak dapat menemukan adik laki-lakinya, tidak peduli bagaimana dia mencari. Jadi dia berpikir bahwa adik lelakinya juga ditangkap dan dibawa pergi oleh para tetua klan naga. Tetapi yang mengejutkannya, saudara lelakinya masih di dalam hutan ajaib ilusi, dan setelah beberapa puluh tahun, dia bertemu dengan adik laki-lakinya sekali lagi. Pada saat itu, dia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah berbicara, mata sedingin es dari gadis muda ini tiba-tiba dibanjiri oleh lapisan kabut air dan dia memiliki ekspresi yang sangat sedih. Long Yi menghela nafas ringan, cinta timbal balik harus tetap bersama. Meskipun pasangan yang penuh kasih sayang ini bukan orang tua manusia, dia sangat bersimpati dengan situasi gadis ini. Bagaimana dia bisa memiliki harapan yang luar biasa dari seorang gadis yang tumbuh di tengah kebencian untuk menunjukkan pertimbangan. Long Yi dengan tenang menepuk pundak gadis muda ini, tetapi dia merasakan tubuh gadis muda ini menegang, lalu seekor naga yang kuat mungkin langsung memaksanya untuk mundur beberapa langkah ke belakang. Long Yi canggung tersenyum. Perasaan tindakan barusan agak sengit. Kebiasaan benar-benar menakutkan. Maaf, itu hanya reaksi naluriah aku. Gadis muda itu secara tak terduga meminta maaf kepada Long Yi. Long Yi kaget dan dia segera waspada. Dengan karakter gadis muda ini, tidak ada alasan baginya untuk dengan rendah hati meminta maaf kepadanya. Seperti yang mereka katakan, seseorang yang sering membuang norma-norma berkembang sebagai setan. Dengan kata lain, hal-hal yang bertentangan dengan norma adalah jahat dan curang. Long Yi menyadari upaya gadis ini. Mungkinkah dia menyukai gaya yang elegan dan anggunnya? Karena kepala besar adalah adik laki-lakimu, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Jika tidak ada yang lain, aku ingin pergi dulu. Long Yi menangkupkan tangannya ke arah gadis muda ini dan berkata sambil tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Gadis muda berteriak mendesak.
Apakah ada hal lain? Long Yi berhenti dan menunjukkan senyum palsu. Dia bertanya, "Aku ingin memintamu untuk membantuku." Gadis muda itu langsung ke titik. Dan murid-muridnya yang cian memancarkan kebencian yang mendalam. Long Yi tertegun. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan gadis muda ini membuka mulutnya, maka dia tidak akan berbicara apa-apa. Tolong dia. Bagaimana cara membantu? Melihat penampilan gadis muda ini, dia tahu bahwa dia ingin kembali ke Pulau Naga untuk membalas dendam, dan jika dia pergi bersamanya, maka bukankah itu hanya mencari kematian? Melihat ekspresi Long Yi, gadis muda itu berkata, "Aku merasa orang tua aku masih hidup, dan aku hanya ingin meminta kamu untuk membantu aku menyelamatkan mereka." "Apakah kamu bercanda? Aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu, dan memintaku untuk pergi berurusan dengan orang-orang tua klan naga, bukankah itu hanya mencari kematian?" "Aku belum lelah hidup," kata Long Yi dengan wajah pahit. "Mungkin kamu tidak bisa mengalahkan sekarang, tetapi setelah beberapa ratus tahun dari sekarang, kekuatanmu pasti akan melebihi kekuatanku sebagian besar." Gadis muda dengan percaya diri berkata, "Setelah beberapa ratus tahun, mungkin aku sudah berubah menjadi tulang." Long Yi bergumam di dalam hatinya. Bersambung.